Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya, masuk semua. Hari ini kita mau melakukan layanan klasikal. Di sini Ibu mau mengambil jurus. Jurus yang kedua yaitu kelola emosi. Karena di BK itu ada 7 jurus dan jurus yang Ibu gunakan adalah jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Sebelum kita masuk ke materi, coba Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Ada nggak yang hari ini merasakan emosi? Misalnya hari ini ada yang marah emosinya tadi sebelum berangkat ke sekolah. Ada? Ada. Biasanya kalau marah itu gara-garanya apa ya? Bad mood. Oke, ada lagi? Ada yang mau jawab? Diganggu, oke. Terus apa lagi? Ada nggak yang nggak dikasih uang saku sama orang tuanya marah? Ada ya, senyum-senyum. Itu tandanya emosinya marah karena tidak dikasih uang jajan untuk ke sekolah marah. Terus jadi ke sekolah nggak? Sekolah, tetap harus rajin. Sebelum kita mulai masuk ke materi, Ibu ada tepuk. Kita mau tepuk cinta. Ya, nanti kalau Ibu bilang nih, tepuk cinta, love kecil, love sedang, love jumbo. Bisa? Bisa. Yuk kita praktek dulu. Tepuk cinta, love kecil, love sedang, love jumbo. Jumbo. Sekarang kita jumbonya ke teman sebelahnya. Oke, bisa ya? Ya, yang ini ya sebelah sini. Nah, ya yang besar. Ya, sekali lagi. Tepuk cinta, love kecil, love sedang, love jumbo. Karena Ibu nggak ada temennya, Ibu sendiri. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi. Kelola emosi. Apa itu emosi? Ada yang tahu? Perasaan. Oke, bagus. Apalagi? Siapa yang mau jawab? Rasa yang timbul dari dalam diri. Oke, pinter, bagus. Kita lihat apa sih itu emosi? Ya, emosi adalah reaksi perasaan yang muncul dari diri seseorang sebagai respon terhadap suatu peristiwa, situasi atau pikiran. Di sini ada, coba dilihat. Ada ekspresi apa aja ya? Dari yang pojok sebelah sana, emosi apa kira-kira? Senyum. Yang nomor 2? Menjulurkan lidah. Biasanya apa sih kalau kalian menjulurkan lidah itu? Mengejek. Yang ketiga ini pasti sudah pintar semua. Emosi apa? Hah? Ada apanya itu ya? Ada loh, berarti apa ya? Cinta? Cinta. Kemudian ada tertawa. Tertawa atau tersenyum? Nyengir ya. Terus ini apa? Marah. Kemudian bergaya, pakai kacamata, bergaya atau keren. Yang ada hurufnya ini tidur. Siapa yang di sini emosinya atau perasaannya ngantuk? Ada? Ada, tapi harus tetap semangat. Yang selanjutnya, yang baris ketiga di bawah. Sedih? Apa ya? Kira-kira sebal atau gimana? Yang selanjutnya, main mata. Main mata itu biasanya ekspresi apa sih? Genit ya? Centil ya? Nah, yang ini memang benar-benar jatuh cinta, sedang jatuh cinta. Nah, yang terakhir meneteskan air mata. Berarti apa ekspresinya? Menangis, sedih. Oke, sudah pintar-pintar. Nah, sekarang emosi itu melibatkan 2 aspek, yaitu aspek psikologis dan aspek fisiologis. Kemudian kalau emosinya perasaannya senang, biasanya
Jantungnya apa itu di situ? Berdetak cepat. Kalau marah, pernah lihat atau kalian sendiri merasakan marah? Biasanya nafasnya, nah nafasnya iya. Kemudian tidak teratur. Kemudian kalau takut, bisa langsung dilihat dari ekspresi wajahnya. Misalnya ada kecoa. Awas ada kecoa. Pasti kalian ekspresinya berubah dan teriak. Kemudian kalau sedih, gerakan tubuh. Biasanya kalau sedih itu gerak tubuhnya gimana sih? Bergetar ya, saking mau menangis hebatnya bergetar. Kemudian apa lagi? Lemas. Nah, kalian sudah hebat-hebat. Sekarang kita selanjutnya. Nah, menurut Paul Ekman, seorang psikolog, emosi itu ada beberapa. Ada berapa ya kira-kira emosinya? Ada 6. Ada emosi senang, meliputi rasa bahagia, atau puas, atau gembira. Kemudian yang kedua, ekspresi sedih, terlihat mengeluarkan air mata. Kemudian yang ketiga, emosi takut. Kalau takut itu kita sedang menghadapi apa? Ancaman atau bahaya. Kemudian, kalau marah apakah harus tolak pinggang seperti ini? Apakah harus seperti ini? Tidak, tapi bisa terlihat dari ekspresi wajah biasanya merah. Ya, seperti apa? Seperti apel berwarna merah. Kemudian ekspresi terkejut. Pernah di sini ada yang mengalami ekspresi terkejut emosinya? Biasanya pada saat apa? Kalau terkejut, tiba-tiba ulangan mendadak gitu? Iya, itu yang pasti. Kemudian dikagetin sama temannya, terkejut. Kemudian yang terakhir, emosi jijik. Ya, sampai mukanya sampai hijau. Menahan apa? Mau apa ini? Mau mual muntah ya, mau muntah. Biasanya kalau jijik itu apa sih? Kita melihat sesuatu yang kotor dan tidak menyenangkan. Kalau ngelihat kecoa ada yang jijik enggak? Lihat tikus, tahu-tahu jalan di bawah kaki kalian itu, pasti kalian merasa jijik. Nah, sekarang pentingnya kalian mengenal emosi. Yang pertama apa? Membantu memahami diri sendiri. Kemudian mencegah konflik dengan orang lain. Kemudian yang ketiga? Mengelola stres dengan lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang kelima adalah dasar dari kecerdasan emosi. Nah, sekarang kita mau main games. Siapa yang mau main games? Oke, sekarang silahkan dibuat menjadi 3 kelompok. Boleh 3 kelompok. Nanti di sini coba diperhatikan. Nanti di sini ada, kita mau bermain apa gamenya? Puzzle. Sebelumnya ada yang sudah pernah main puzzle di rumah atau di sekolah? Pernah. Puzzle itu apa ya? Disusun gambarnya Bu, yang acak-acakan. Oke, nah di sini Ibu sudah siapkan puzzle. Nanti di sini puzzle-nya berbentuk sebuah emosi. Nanti di sini sudah Ibu sediakan. Nanti silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai pertanyaan yang nomor 1, 2, 3 silakan dijawab. Ada pertanyaan? Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu bagikan. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian pertanyaannya silakan dijawab. Ya, sudah ada lemnya? Ada yang belum? Oh, di sini ada 2, sebelah sini. Silakan disusun. Boleh berdiri, gambarnya boleh sesuai dengan cukup kertas atau tidak ya. Silakan disusun dulu. Kalau sudah
ketemu gambarnya baru pakai lem, boleh silahkan. Sebelah sini nggak apa-apa. Sini sebelah sini nggak apa-apa. Nah, ya. Sini semua membantu menyusun. Susah tidak ya? Susah atau tidak? Ada yang sudah berhasil menyusun? Kalau sudah yakin, sudah disusun, silakan digunakan lemnya. Ya, gambarnya boleh cukup. Ya, kalau cukup silakan seperti ini. Kalau tidak cukup boleh silakan tidak. Nanti kalau sudah selesai, Ibu minta satu kelompok untuk maju presentasi ke depan. Sudah ketemu? Kira-kira itu emosinya apa ya? Belum ketemu. Oke, semangat. Nah, itu sudah mulai ketemu. Ya. Nanti kalau sudah benar-benar pas, silakan ditempel. Oke, semangat, semangat. Sudah ketemu ekspresinya? Ya, kelompok yang sebelah sini sudah menemukan ekspresi apa? Kira-kira ekspresinya apa ya itu ya? Iya, nanti kalau sudah ketemu gambarnya silakan ditempel. Ya, ada yang tertukar. Ya, silahkan disusun. Susah tidak? Susah atau tidak? Lumayan. Oke. Ini menguji kesabaran dan emosi kalian. Nanti kalau nggak sabar, emosinya bisa terjadi emosi apa? Kalau misalnya menyusun puzzle-nya tidak selesai-selesai, nanti akan terjadi emosi apa? Marah. Oke. Ada yang sedih nggak nanti nggak selesai puzzle-nya? Tidak ya. Nah, sudah mulai ketemu. Terakhir. Oke. Selesai. Ore. Kelompok 1 sudah selesai. Yang lain yang belum selesai silakan dilanjut. Ya, silakan diisi. Silakan diisi dari kelompok 1. Jam ya. Bawa pena. Ya, silahkan diskusi. Nomor 1. Membentuk sebuah emosi. Emosi apa ya itu ya? Kira-kira? Apa tadi yang ya? Emosi apa? Senang atau bahagia atau apa? Senang atau bahagia itu sebenarnya sama. Iya, sama. Boleh disebutkan tiga-tiganya, boleh. Senang, gembira, bahagia. Biasanya kalau senang itu kalian mendapatkan apa? Boleh disebutkan. Sudah? Oke, kelompok 2, tepuk tangan selesai. Silakan diisi pertanyaannya. Ayo, kelompok yang ketiga, semangat. Semangat. Pasti bisa. Di bawah boleh, di atasnya boleh, silakan. Ya, ini tadi macam-macam emosinya.
Mendapatkan nilai bagus. Ya, boleh. Mendapatkan nilai bagus, mendapatkan hadiah, boleh. Yang bisa membuat kalian tersenyum, tertawa, bahagia itu biasanya ketika kalian mendapatkan apa? Mendapatkan uang saku yang banyak, Bu, dari orang tua. Boleh, silahkan. Sudah mau selesai kelompok 3? Sudah ketemu? Sudah, kira-kira itu ekspresi apa ya? Emosinya apa ya? Takut. Sudah selesai kelompok 1? Oke, silakan Zidni dan satu kawannya presentasi. Di sini silakan berdiri di sini. Kasih jalan. Sama Naila, oke, boleh. Sebelah sana, muter sebelah sana, boleh. Ya, yang lain sambil mengisi diperhatikan. Sudah? Sudah. Sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan. Kasih tepuk tangan dulu, biar nggak nervous. Dibacakan saja. Ya. Terus kasih jawaban ya, Bu. Iya, langsung dijawab. Silakan siapa saja. Puzzle sehingga membentuk sebuah gambar emosi. Oke, coba dikasih tahu dulu emosinya sama teman-teman. Emosinya? Ya, bagus. Oke, kira-kira apa teman-temannya biar jawab dulu. Coba ditanyakan sama teman-temannya. Emosi apa ya yang di kelompok 1? Yang keras jawabnya. Senang. Oke. Terus ada nggak yang hari ini merasa senang? Ibu tanya di kelas ini, ada yang merasa senang hari ini? Ada. Siapa yang merasa senang? Boleh angkat tangannya. Alhamdulillah semua merasa senang. Oke, dilanjut pertanyaan yang kedua. Sebutkan gambar emosi apa yang ada pada gambar tersebut. Oke, emosi apa kira-kira tadi? Emosi senang, gembira, dan bahagia. Oke, senang, gembira, dan bahagia. Setuju ya kalau gambar ini adalah emosi senang, gembira, dan bahagia? Setuju. Oke, silakan dilanjut pertanyaan nomor 3. Apa penyebab dari emosi itu terjadi? Mendapatkan nilai bagus. Mendapatkan nilai bagus. Coba Ibu tanya, kalau mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, kalian senang atau sedih? Senang. Kemudian selanjutnya apa lagi? Diberi uang. Oh, diberi uang. Ada nggak di sini Ibu tanya yang diberi uang lebih sama orang tuanya sedih? Tidak. Berarti semua merasa bahagia. Bahkan kalau bisa sampai keluar bunganya, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Pentingnya mengelola emosi. Sekarang strateginya, Ibu kasih tipsnya. Ibu kasih bagaimana cara kita ketika ada emosi yang ada pada diri kita. Misalnya ekspresi kita marah. Kita tarik nafas yang dalam. Kita hembuskan, jangan lupa dihembuskan, jangan ditahan. Ya. Bisa? Coba kita atur dulu nafasnya. Tarik nafas yang dalam. Lewat hidung. Hembuskan perlahan lewat mulut. Sebanyak 3 kali atau sampai kalian merasa tenang. Kemudian menulis jurnal perasaan. Ini biasanya kalian menulis buku di diary. Masih ada nggak ya yang menulis buku? Misalnya hari ini saya dimarahin sama ibunya karena saya melakukan kesalahan. Kemudian mengalihkan energi ke aktivitas yang positif. Misalnya apa sih kalau lagi marah, apa aktivitas yang positifnya? Meluangkan waktu, misalnya ada yang mau jalan-jalan, oke. Terus ada nggak yang ikut karate atau tinju boxing? Biasanya kalau yang marah itu sambil mengeluarkan gerakan, dia sambil berteriak. Oke, yang terakhir yang keempat, bicara kepada orang yang terpercaya. Siapa biasanya?
Teman boleh, ibu boleh, yang penting terdekat dengan kita. Yang terakhir, emosi itu bukan musuh, tapi sinyal dari dalam diri kita. Ketika kita sudah capek, mungkin emosinya yang timbul adalah sedih, nangis, ya. Kemudian dengan mengenal emosi, kita lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi dipikirkan terlebih dahulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup. Ibu mau minta kalian ekspresi masing-masing dengan wajah kalian selama mengikuti layanan klasikal dari Ibu. Yuk, Ibu hitung ya. Wajahnya masing-masing, jangan ngelihat, jangan nyontek. 1, 2, 3. Ada yang melet, ada yang senyum, ada yang nangis nggak ya? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada yang nangis. Senang hari ini? Senang. Kalau senang hari ini berarti besok atau lusa, nanti kalau mau akan bimbingan sama Ibu, silakan Ibu tunggu di ruang BK seperti biasa ya. Jadi yang masuk ruang BK itu bukan siswa-siswi yang bermasalah. Misalnya kalian mau butuh solusi atau bimbingan seperti apa, silakan datang ke ruang BK. Terima kasih waktunya hari ini. Sebelum itu kita tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.